Indonesia. Shalom guys, welcome to GC dan Youth Online Service Lewi Ministry. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dalam ibadah kita hari ini. Bulan ini kita mengangkat tema Relationship with God. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom milenial. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, ingin melakukan ibadah Youth and GC Service Online. Berikan kami kelancaran Tuhan Yesus, dan berkati kami Tuhan, karena kami ingin menyembah dan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Siapa yang percaya kita adalah umat-umat pilihan Allah, sorakan wuhu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada sebagaimana Engkau ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah benteng kehidupan kami Yesus. Thank you Jesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes Jesus, Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. You are worthy of it all. Ini kami Tuhan. You are worthy of it all. Ini kerinduan kami Yesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus. Hallelujah. Shalom teman-teman semua, apa kabar yang sedang menyaksikan tayangan online ini? Yuk sebelum kita sharing tentang firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kami di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kesehatan kami. Biar ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Bicara banyak, urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua.
Perkenalkan, nama kakak Gama. Jadi hari ini kita mau sharing tentang firman Tuhan, bicara mengenai tema relationship with God. Kalau ngomongin tentang relationship, pasti teman-teman sekali mendengar kata relationship, teman-teman teringat dengan satu kata arti bahasa Indonesianya, yaitu adalah hubungan. Kalau ngomongin relationship, mungkin anak-anak muda yang sekarang itu kepikiran, oh kalau relationship itu ngomongin tentang pacaran kak, oh relationship itu ngomongin tentang best friends forever gitu kan, ngomongin suatu hubungan yang sangat erat. Yes, betul banget. Sama halnya hari ini kita mau ngomong tentang relationship with God. Sangat penting bagaimana anak-anak muda zaman sekarang memaknai relationship bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa memaknai hubungan kita, hubungan pribadi kita sama Tuhan itu sampai sebatas mana, amin. Yuk, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka Alkitab kita sama-sama. Kakak mau ajak kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Teman-teman boleh buka Alkitabmu di rumah. Mari kita baca sama-sama, kakak akan bacakan. Di Galatia 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tak ada lagi perhambahan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Di ayat ketiga dikatakan seperti ini. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Dari bacaan firman Tuhan di Galatia 4 sampai ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Seberapa banyak teman-teman yang yakin bahwa kita adalah seorang anak, amin. Kita bukan lagi hanya sebatas seorang hamba, tapi Tuhan katakan bahwa kita adalah seorang anak. Dan kita adalah ahli-ahli waris kepunyaan Allah sendiri. Yang menarik pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah hubunganmu dengan Tuhan hanya sebatas hamba? Atau hubunganmu bersama Tuhan seperti ayah dan dengan seorang bapaknya? Oh, sungguh pasti berbeda teman-teman. Percayalah, kalian bisa membedakan dengan sangat cepat apa perbedaan seorang hamba, apa perbedaan dengan seorang anak. Kalau mungkin teman-teman yang papanya atau mamanya punya usaha, atau punya toko, atau punya perusahaan, kalian bisa bedakan bagaimana seorang ayah memperlakukan hambanya, karyawannya, dengan memperlakukan kalian yang sebagai anak. Kakak percaya tidak mungkin seorang hamba atau seorang karyawan gitu ya berani pinjem mobil tuannya gitu kan. Tidak mungkin bilang, tuan saya akan mau pinjem mobil ya, buat hari Minggu mau pergi hangout bareng temen. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba. Tapi kalau teman-teman mungkin papa kalian gitu ya, kalian belum punya mobil pribadi tapi kalian udah punya SIM, kalian bisa bilang, Pak boleh gak hari Sabtu pinjam mobil mau pergi sama temen? Itu sangat mungkin dilakukan sama seorang anak. Percayalah begini, tadi kita ngomongin tentang haknya. Oh, seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Tapi percayalah begini, kewajibannya kalau teman-teman katakan kalian adalah seorang anak, pasti sungguh berbeda, amin. Dikatakan di ayat yang tadi kita baca, bahwa di ayat ketiga dikatakan seperti ini. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya apa? Kita harus bersikap dewasa. Kalau teman-teman katakan hari ini, oh kalian adalah anak Tuhan, oh hubungan saya itu relationship sama Tuhan itu seperti anak dengan seorang bapak. Artinya apa? Sikap kita harus dewasa. Apakah hari-hari ini kita menyenangkan hati Tuhan?
Apakah di tengah masa pandemi ini teman-teman hanya mengeluh? Apakah di tengah-tengah masa pandemi ini kalian masih berharap dan berserah sama Tuhan? Apakah di masa pandemi ini hubungan kita sama Tuhan masih dekat? Apakah kita baca Alkitab? Apakah kita saat teduh? Apakah kita masih rutin beribadah online dengan sungguh-sungguh? Itu jadi satu pertanyaan. Apakah kedewasaan kita itu sudah sesuai dengan apa yang standarnya Tuhan? Kakak percaya teman-teman udah tahu banget tentang isi Alkitab ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kakak percaya kita semua sudah tahu. Cuma permasalahannya, apakah teman-teman memiliki respon untuk menjadi dewasa atau tidak? Percayalah, menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Kalau menjadi tua itu otomatis. Kalian bangun, tidur, makan, buang air besar, buang air kecil, tidur lagi, makan lagi. Lakukan setiap hari seperti itu. Kalian akan otomatis menjadi tua. Tapi apakah menjadi dewasa? No. Kenapa? Karena menjadi dewasa itu ngomongin tentang respon. Menjadi dewasa adalah membicarakan tentang sebuah pilihan. Pertanyaannya hari-hari ini, apakah kalian sudah dewasa di hadapan Tuhan? Ada banyak orang bisa memilih di tengah pandemi ini. Mungkin simpelnya contoh waktu kalian ada di rumah. Apakah kalian sudah menjadi orang yang dewasa waktu di rumah? Ada 4 jenis orang kalau kita bicara tentang hari-hari ini, di akhir-akhir ini, karena mungkin WFH, kalian harus study from home juga gitu. Mungkin ada 4 secara garis besar. Yang pertama itu berbicara tentang orang yang suka mengeluh dan tidak mengerjakan apa-apa. Artinya dia ngoceh mulu, dia mengeluh terus dan tidak mengerjakan apa-apa. Ini orang yang nyinyir sekali gitu. Yang kedua, itu adalah tipe orang yang mengeluh tapi dia mengerjakan sesuatu. Jadi dia mengeluh, ya adalah sedikit produktifnya tapi nggak sangat produktif. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah dia tidak mengeluh dan tidak mengerjakan apapun. Ini orang yang cuek. Mau di rumah ada apapun, piring kotor, harus disapu, harus dipel, dia cuek banget. Ada juga yang keempat. Kakak berdoa kalian adalah orang yang keempat. Orang yang keempat adalah apa? Orang yang tidak mengeluh tapi terus melakukan segala sesuatu. Orang yang tidak mengeluh tapi melakukan hal yang produktif. Kakak berdoa ini adalah sebuah pilihan kalian. Tapi kalian harus memilih bagaimana kalian mau merespon di rumah. Apakah selama ini kalian cuma jadi beban di rumah? Atau kalian mau jadi orang yang produktif di rumah? Bantu orang tua kalian melakukan study from home dengan baik. Mungkin kalian bekerja melakukan work from home dengan baik. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Kalian harus menjadi dewasa kalau hari-hari ini kalian bilang, oh kak, saya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yes, anak Tuhan yang sungguh-sungguh harus dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Mengetahui 1000 hal dalam kehidupan teman-teman, kalau hanya sekedar mengetahui, itu tidak akan mengubahkan kehidupan kalian. Tapi waktu kalian memilih, meresponi dan melakukannya, dan serta menyadari, itu yang akan merubah kehidupan kalian. Kakak berdoa, poin pertama kita bicara tentang kedewasaan. Bagaimana engkau harus jadi dewasa di dalam Tuhan untuk menyatakan bahwa dirimu adalah anak Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. Ini adalah poin yang terakhir. Hari ini kita mau belajar 2 poin. Selain berbicara tentang kedewasaan perbuatan, apa yang membedakan antara seorang hamba dengan seorang anak? Apa yang kalau kalian bisa lihat mungkin? Apa yang kalian pasti bisa membedakan? Apakah anak itu berjalan dengan seorang ayahnya atau orang itu sedang berjalan dengan seorang bosnya? Pasti terlihat sekali. Kakak kalau pergi ke mall, kakak bisa lihat, oh itu anaknya pasti. Oh itu bukan anaknya. Dari apa? Ini poin yang kedua, yaitu dari hubungan kedekatan. Sama-sama katakan hubungan kedekatan. Hal ini harus kita bahas sama-sama. Di poin yang kedua ini, yang membedakan seorang hamba dengan seorang anak adalah kedekatan dengan orang tuanya atau kedekatan dengan bosnya. Kakak percaya tidak mungkin seorang karyawan dia jalan rangkulan sama bosnya sambil pegangan tangan. Tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena dia seorang hamba. Tapi kalau kalian lihat orang jalan di mall, ada seorang anak perempuan kecil jalan sama papanya, begitu akrabnya, begitu dekat hubungannya. Itu yang membedakan.
Pertanyaan kakak hari-hari ini, apakah teman-teman di rumah benar sesuai apa yang kalian lakukan? Apa masih baca Alkitab? Apakah kalian masih saat teduh? Apakah kalian masih menangis, berdoa sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan? Apakah itu masih kalian lakukan? Bicara tentang relationship with God. Apakah kalian menganggap Tuhan hanya sebatas doktermu yang melindungi engkau? Apakah engkau hanya menganggap Tuhan sebagai satpammu waktu engkau keluar rumah dan engkau berdoa? Atau engkau hanya menganggap Tuhan sebagai akuntanmu, mengatur keuanganmu biar gak kekurangan? Atau engkau menganggap Tuhan sebagai Bapa? Kalau engkau menganggap Tuhan sebagai papamu, sebagai ayahmu, kakak percaya hubunganmu akan sangat-sangat baik. Waktu engkau berdoa sama Tuhan, engkau gak perlu dengan formal, gak perlu engkau lipat tangan, harus dengan berlutut. Dan engkau baru berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini saya menyatakan permohonan doa saya. Tidak perlu seperti itu. Kalau engkau menganggap Tuhan adalah sebagai papamu, kakak percaya kapanpun kau punya quality time bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ngomong tentang quality time, teman-teman, jangan lupa untuk menyisihkan waktu buat Tuhan. Bukan hanya sekedar menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu. Oh kak, saya mau bangun pagi setiap jam 5 saya mau berdoa. Oh kak, setiap malam jam 9 sampai jam 10 adalah waktu saat teduh saya sama Tuhan. Yuk mulai kembali lagi komitmen untuk pakai waktumu bersaat teduh. Pakai waktumu untuk kita baca Alkitab sama-sama. Amin. Hari ini teman-teman, 2 poin ini kita belajar sama-sama. Bagaimana kita membangun relationship kita sama dengan Tuhan. Apakah engkau memanggil Tuhan dengan sebutan Papa? Apakah hanya sebutan? Atau benar-benar status itu engkau lakukan? Yuk teman-teman, selain menjadi dewasa dalam perbuatanmu, mari kita sama-sama hubungan dekat sama Tuhan. Mulai saat teduh, mulai baca Alkitab. Kakak ada sebuah ilustrasi. Ini adalah sebuah kisah nyata yang menggambarkan bagaimana hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Di Amerika ada seorang yang namanya George. George berumur 13 tahun. Dia punya seorang ayah yang sangat sayang dengan George. Dia punya seorang mama yang sayang sama seorang George. George terlahir dengan keadaan yang kurang sempurna secara fisik. George mengalami autis. Waktu 13 tahun, di usia George yang 13 tahun, teman-teman harus ingat, George adalah seorang yang menderita autis. Ayahnya sangat sayang sama dia, mamanya sayang sama dia. Dan kemudian George waktu umur 13 tahun dia berpikir seperti ini. Oh, papa mama saya sayang banget sama saya. Udah gitu kemudian George berpikir begini. Oh, aku mau bikin surprise buat mama papa. George yang dengan kekurangannya dia bisa berpikir bahwa papa mamanya sangat sayang sama dia. Sehingga apa yang ingin George lakukan? George mau menyenangkan hati mama papanya. Bagaimana caranya? Kemudian George berpikir keras. Udah gitu dia berpikir bahwa seperti ini. Oh, biasanya mama papa pagi-pagi itu sarapan. Dan mama selalu siapin sarapan yang enak buat mama, buat George, sama buat papanya. Kemudian George berpikir, suatu hari George ingin membuatkan sarapan buat mama dan buat papanya. Apa yang dilakukan sama George? Dari malam dia sudah berpikir apa yang ingin dia lakukan pagi-pagi. Dia mikir, oh mamanya biasanya bangun jam 6 pagi. Artinya apa? Dia harus bangun lebih pagi dari mamanya. Apa yang terjadi? Karena dia takut tidak bangun, akhirnya dia memutuskan untuk nggak tidur. Jadi mulai dari jam 4, setengah 5 pagi, George mulai turun ke dapur. Dia mulai berpikir, oh biasanya mama itu paling suka bikin telur mata sapi buat mamanya makan. Dia ambil 2 butir telur dari kulkas karena dia tahu mamanya biasa ngambil telur dari kulkas. Apa yang dilakukan George berikutnya? Dia ambil penggorengan yang biasa mamanya pakai. Dia taruh di atas kompor. Dan kemudian dia pecahkan telur di dalam mangkuk seperti apa yang dia lakukan sama mamanya.
kecampur sedikit kulit-kulit telurnya. Yang dia bisa buang sedikit kulit telurnya dan 2 telur itu sudah dipecahkan. Apa yang berikutnya terjadi sama seorang yang namanya George? George menderita autis. Dia tidak tahu bagaimana cara menyalakan kompor. Dia biasanya tahu, oh mama biasanya ambil satu cairan yang agak kuning-kuning yang namanya minyak. Itu dituangin ke dalam penggorengan. Dia mulai menunggu sebentar. Tapi permasalahannya, George nggak bisa nyalain kompor. Apa yang terjadi sama seorang yang namanya George? Dia tuang telur mentahnya ke dalam minyak yang tidak akan pernah panas. Karena tidak ada api. Dia tahu, dia pikir mamanya biasa menunggu kurang lebih 1 menitan, 2 menit. Ditunggu telurnya sampai mateng. Tapi akhirnya nggak mateng-mateng. George nggak tahu bahwa telur itu tidak mateng. Apa yang terjadi? Dia tuang ke dalam sebuah mangkok seperti mamanya biasa lakukan. Apa yang terjadi? Di dalam mangkok ada minyak dan ada telur mentah. Dan George pikir, oh itu sudah selesai. Dan kemudian dia masuk ke tahap kedua. Dia biasa berpikir bahwa papanya itu suka bikin kopi. Dia lakukan sama seperti mamanya bikinin kopi papanya. Dia ambil bubuk berwarna hitam di dalam lemari. Dia tuang. Dan dia nggak tahu takarannya. Dia pikir semakin banyak semakin enak. Dia tuang. Dan dia tahu mamanya biasa masak air di dalam panci. Dia ambil air dingin. Dia taruh pancinya dan ditaruh di kompor. Apa yang terjadi? George tidak pernah bisa menyalakan kompor. Artinya airnya masih dingin. Udah gitu kemudian dia tahu gini. Oh mama biasanya kasih bubuk putih di dalam kopi papanya. Dia buka lemari. Dia bingung kenapa? Karena ada 3 bubuk putih. Ada garam, ada micin, sama ada gula. Dan dia ambillah sesuai dengan feeling dia. Yang terambil apa? Garam dapur. Yang dia tahu apa? Semakin banyak dikasih putih-putih ini juga mungkin semakin enak. Akhirnya dikasihlah. 1 cangkir itu penuh dengan bubuk kopi dan garam. Kemudian dia tuang air dinginnya dan dia aduk. Kenyataannya tidak bisa teraduk. Hanya seperti gumpalan kopi dengan garam. Dan dia taruh di atas nampan yang biasa mamanya pakai bawa. Dan kemudian dia masuk ke kamar mama papanya. Udah gitu mama papanya terbangun dan terkejut. George kenapa? Gitu kan. Dan akhirnya George dengan sangat senang. Dia bawa kopi dengan telur itu dan dia bilang, surprise! Wah, mama papanya terkejut. Yes, betul terkejut. Karena tidak pernah dilakukan sama seorang yang namanya George. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Dengan tulus George bilang begini sama mama papanya. Mah, Pah, ini hadiah yang terbaik dari aku buat mama papa. Breakfast. Apa yang dilakukan sama mama papanya? Mama papanya tersenyum dan senang. Apakah mama papanya makan? Mamanya mulai ambil mangkok isi telur mentah dengan minyak itu. Mamanya ambil pakai sendok dan mamanya makan sampai habis. Apa yang terjadi sama papanya? Papanya dengan sangat tulus. Dia ambil kopi itu yang gak enak. Yang mungkin rasanya asin dan tidak ada airnya karena terlalu kental. Papanya makan pakai sendok bubuk kopi itu dengan garam. Wow, yang kakak rasakan adalah seperti ini. Papa mamanya George sangat mengasihi George, apapun yang George lakukan. Dia mengerti isi hati George bahwa George ingin melakukan yang terbaik buat mama papanya. Dan akhirnya George sangat senang sekali karena apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati papa mamanya. Sebuah kisah yang menggambarkan betapa besar kasih seorang ayah di muka bumi ini. Kakak percaya teman-teman, apalagi Tuhan yang ada di surga, Dia begitu mengasihi kalian. Mungkin seringkali apa yang kita lakukan gak sempurna sama seperti George. Mungkin kita suka lupa saat teduh. Mungkin kita gak jarang melakukan dosa tanpa disengaja. Mungkin kita suka melukai hati Tuhan. Mungkin kita masih suka berkata kasar. Tapi ingat teman-teman, Tuhan benci perbuatan kita, tapi Dia sangat mengasihi kita. Sama seperti papanya George, dia sangat senang waktu teman-teman berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Mungkin tidak sempurna, yes, tapi jangan pernah berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kalau berbicara tentang relationship with God, itu nggak bisa diajarkan lewat khotbah seperti ini, teman-teman. Kalian harus mengalaminya. Selesai dari tayangan ini, mulai berdoa sama Tuhan. Mulai berdoa sama Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau teman-teman diingatkan tentang dosa-dosa yang kalian lakukan, mulai minta ampun. Mulai berdoa sama Tuhan. Yuk, sama-sama jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Setelah tayangan ini, kakak berharap teman-teman bisa memaknai bahwa hubungan kita sama Tuhan adalah sebagai seorang anak dan seorang bapak. Kakak percaya sama seperti di Maleakhi 3:18 bilang apa? Dikatakan, engkau akan melihat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Orang yang tidak beribadah sama Tuhan dengan orang yang beribadah sama Tuhan. Artinya apa? Ketika kalian sangat-sangat menjunjung tinggi relationship dengan Tuhan sebagai anak, kakak percaya kehidupanmu akan dibedakan. Kehidupanmu akan menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang memegang kehidupanmu. Amin. Kakak berdoa buat teman-teman semua, biar firman ini bisa merema dalam kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yuk, mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, kakak mau ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar setiap kami buat kami jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami menyandarkan pengharapan kami hanya bersama dengan Tuhan. Ajar setiap kami buat kami bangun relationship kami kembali menjadi sangat berkualitas lewat saat teduh kami, lewat baca Alkitab kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu menerima apa yang kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang begitu sayang dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami. Di dalam satu nama Allah yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Semoga kalian diberkati dan semakin bertumbuh dalam iman. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat scan kode barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC dan Youth minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. God bless you.